Halo guys, lama nggak berjumpa. Kembali lagi kita di channel Andri Alvaro yang selalu membahas mengenai steroid, prohormon, dan fitness. Nah, hari ini saya ingin mereview sebuah produk yang legend banget di antara anak-anak pemula fitness yang mereka pertama kali tuh takut buat gunain steroid. Biasanya sama PT-nya bakal ditambahin, bakal disaranin untuk pakai ini nih, yang namanya prohormon. Nah, di sini saya mau nge-review produk Trend E yang udah saya pakai juga waktu itu. Jadi saya udah coba pakai ini. Udah beberapa kali sih. Jadi produk Trend E ini dia sudah memiliki perubahan kemasan yang berkali-kali, sehingga sampai pada produk ini. Dan ada lagi yang terbaru, kemasan yang terbaru hampir mirip, cuma ada tambahan beberapa label aja. Kemasan tahun 2019 akhir ada seorang yang udah ngeluarin dengan label yang terbaru kayak gitu. Nah, apa yang saya rasakan saat menggunakan Trend E ini? Apa yang dihasilkan itu nanti dulu. Kita lihat dulu, ini produk sebenarnya apa gitu loh. Lebih baik mana ini dibanding steroid. Nah, prohormon ini dia mengandung, kandungannya ialah metil-metilan. Jadi bahan kimia yang akan bekerja di dalam tubuh memiliki sifat atau reaksi yang hampir sama dengan steroid anabolik steroid. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan steroid, namun untuk efek setelah saya menggunakan, saya nge-review juga dan emang yang terjadi kepada teman-teman juga, untuk efek jelas lebih bagus steroid dong. Nah, untuk resiko karena terjadi reaksi kimianya di dalam tubuh, sebenarnya prohormon ini tidak juga sebenarnya aman juga, dia juga memiliki resiko bahkan mungkin lebih parah daripada steroid anabolik karena ini produk ini sebenarnya nggak jelas guys. Jadi kita ulas dulu ya dari awalnya. Di sini di logo depannya ada tulisan Trend E, 90 kapsul, dietary suplemen makanan katanya di situ. Oke. Ada best quality garansi. Nanti saya bakal cerita gimana hasilnya di akhir video ya. Nah, di sini ada tulisan keterangan yang akan saya bacain juga. Trend E is powerful prohormone di mana dibutuhkan cycle support dan post-cycle therapy. Jangan melebihi dosis yang direkomendasikan. Doing so may cause serious adverse health effects. Nah, dari kalimat pertama yang dijelasin di sini ialah dia membutuhkan cycle-nya nggak hanya satu. Jadi dia menggabungkan beberapa jenis produk prohormon. Jadi kalau yang masih pakai satu biasa efeknya masih kurang oke. Ya sama seperti yang saya pakai. Mungkin karena saya tidak menggabungkan antara produk prohormon satu dan lainnya. Namun saya pakai sama seperti pada pemula yang juga tidak menggabungkan produk prohormon Trend E dan produk prohormon Iron Nuts lainnya. Ini yang saya pakai ini produk Iron Nuts ya, masih banyak prohormon merek lainnya. Nah, di sini juga dikatakan dibutuhkan post-cycle therapy atau post-cycle treatment seperti pada saat kita menggunakan steroid. Jadi kalau tidak memberikan post-cycle treatment itu akan menyebabkan resiko kesehatan yang serius. Di sini tertulis jelas sekali. Jadi kalau tidak melakukan post-cycle treatment akan mendapatkan resiko kesehatan yang serius. Oke, jadi di kalimat awal aja kita udah bisa menyimpulkan produk apa yang berarti cukup berbahaya loh yang namanya prohormon. Jadi tidak seaman yang personal trainer kalian bilang ya. Nah, kemudian discontinue use, hentikan penggunaan dan kontak terhadap fisik saat kalian merasakan pengalaman denyut jantung yang cepat, kerasa sebal di tangan, dan pandangan kabur atau gejala-gejala serupa. Jadi ngelihat dari warningnya aja dia udah serem. Hentikan segera kalau udah jantungnya berdetak cepat, tangan kerasa kaku, gemetar, dan pandangan kabur. Nih, di bawah di kalimat ketiga lebih seru lagi. Use this product may be banned by some athletic or government association. Jadi jelas-jelas dia memiliki di-ban oleh asosiasi olahraga dan pemerintah. Jadi jelas ya di sini dia nggak lebih baik dari steroid kalau ngelihat dari sisi warningnya ini. Gitu loh. Jadi sama-sama memiliki sifat kerja obat kimia yang keras. This statement have not been evaluated. Jadi tidak dievaluasi oleh Food Drug Administration dimanapun.
Nah, lebih menariknya lagi di bawahnya ini, kalian bisa lihat di bagian bawahnya ini. Di sini ada alamat web. Alamat web Iron Lab. Namun setelah saya searching, di sini adalah ironlabspro.com. Setelah saya searching itu tidak ada alamat ironlabspro.com seperti itu. Serving size 1 kapsul, serving per container 90 kapsul. Amount per servingnya tidak dijelaskan di sini. Kira-kira ada Norandrosta, Dien, Endion, itu sama-sama bahan kimia pembentuk sifat kimia anabolik seperti dianabol ya. Jadi menghasilkan otot yang basah, tidak kering gitu. Menghasilkan otot iyalah, tapi kalau dibanding anaboliknya dibanding dibol, lebih anabolikan dibol jauh. Direction, petunjuk, sebagai suplemen makanan, ambil 3 kapsul per hari dan maksimum digunakan 6 minggu. Nah, ini bisa dibahas nih, kenapa 6 minggu? Nah, pengalaman saya ya, dan pengalaman atlet-atlet teman saya yang sudah menggunakan Tren E dalam jangka waktu panjang, apabila lebih dari 6 minggu, ini akan meningkatkan resiko ginekomastia apabila dengan dosis 3 kapsul. Oke. For the best result, speed doses evenly throughout the day. Jadi menggunakannya dosisnya dipisah. Jadi bisa satu-satu, bisa 1-1, bisa 2-1 seperti itu. Ambil waktu 8 minggu off. Gila, ini lebih ngeri daripada steroid. Kalau steroid kadang-kadang kita bisa 3 bulan off aja udah oke ya. Nah, tapi di sini dia 8 minggu off. Jadi kurang lebih aja 8 minggu sekitar 2 bulan. Cuma satu produk aja, sedangkan steroid kita bisa menggunakannya dengan banyak produk juga. Dia kadang-kadang kita off butuhnya cuma ya udah off-nya 3 bulan udah biasa, udah balik normal sih. Kayak gitu. Warning, do not use this product if you under 21 years old. Sama. Saran penggunaan tidak boleh di bawah usia 21 tahun. Karena apa? Pada usia 20 tahun ke bawah itu masih dalam masa pertumbuhan. Apabila kalian menggunakan steroid yang bekerja terhadap hormon, itu akan mengganggu pertumbuhan kalian. Jadi buat adik-adik di sana yang pengen pakai steroid tapi usianya masih belia, masih belasan, masih 17, 18, 19, tahan dulu lah. Kayak gitu. Jadi sampai kalian coba berlatih keras dulu, diet yang bagus, hire a personal trainer biar latihan kalian lebih terarah. Tapi personal trainer yang berkualitas ya, bukan personal trainer tepi jalan gitu. Jadi yang emang memiliki edukasi pengetahuan tentang fitness yang selalu di-upgrade, karena ilmu fitness sudah berkembang jauh dibanding dulu. Oke, nah saya udah pakai nih, hasilnya ke badan saya seperti apa. Ternyata setelah saya pakai, peningkatan massa ototnya tidak begitu signifikan. Jadi otot yang tumbuh juga seperti kayak orang gendut-gendut biasa gitu. Jadi saya setelah pakai cukup kecewa ya dengan ini, tapi harganya cukup murah. Harganya mirip-mirip di bol lah. Saya dapatnya ini sekitar 200.000. Kalau di bol masih ada range harga di antara 150 sampai 250.000 rupiah untuk 100 tabletnya, dengan hasil yang jauh lebih baik daripada Tren E. Ingat, ini range harga ya di bol, tapi nggak selalu orang menyediakan dengan harga yang kalian inginkan. Oke. Kemudian setelah penggunaan saya merasa otot saya itu begitu menggunain kalau tidak di PCT ya, akhirnya karena saya ngerasa otot saya tadinya mulai berkurang, sepertinya berganti karena estrogen meningkat. Penggunaan Tren ini meningkatkan estrogen, jadi saya langsung lanjutin lagi ke Stano atau Winstrol biar mempertahankan massa otot saya pada posisi yang maintenance saya pada biasanya, seperti itu. Oke guys, kira-kira sedemikian dulu video review saya mengenai Tren E ini. Oke, untuk next video mari kita lihat di next video. Saya coba update terus berkala. Kemarin saya sempat beberapa bulan untuk tidak update video ya, karena saya sibuk. Beberapa kesibukan saya membuat saya tidak bisa mengupdate video secara berkala. Ini saya akan coba mengupdate terus video-video yang terbaru mengenai steroid, fitness, personal train, diet, gimana cara dapetin badan. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.